Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya hari ini. Ahmad Suto, Ahmad Sirojudin, Alfian Suratama, Ardan Sahid, Asa Kenzi, Afan Sera, Banyu Dahlan, Sumira, Cindy Raihanun, Dava Irsani, Davi Ahmad, Abdul Rahman, Fadli, Fikri, Iqbal, Jamal, Kirana, Muhammad Akbara, Muhammad Dahlan, Muhammad Fadli, Muhammad Ilham Anwar, Muhammad Rabil, Nuge, Pandu, Raditya, Rahmi, Rangga, Reno, Saskia, Sofi, Ida Hakim, Firna, Idan, Sikra, Afan. Yang nggak masuk berarti satu orang ya. Oke, jadi buat pembelajaran pertemuan hari ini saya mau menjelaskan tentang teks ceramah. Sebelumnya kalian tahu nggak teks ceramah itu apa? Atau kalian hari ini ada yang sudah diceramahi? Jadi kalau yang kalian tahu ceramah itu apa aja selain tadi? Khotbah. Bisa Bu, bisa. Ceramah. Sini ceramah ya. Apalagi selain yang berarti yang kalian tahu kalau ceramah itu berbau agama aja. Iya. Enggak, berarti apalagi selain Udah, oke, kalau udah berarti kalau dari yang ini dari contoh-contoh ini apa yang bisa ditarik kesimpulannya? Jadi ceramah itu kata kuncinya adalah Bicara. betul sekali. Jadi kata kunci ceramah adalah berbicara di depan banyak orang. Boleh. Di depan saya, di
cuma banyak orang. Ini kan lagi orang. Ada lo bedanya, berarti bedanya ceramah sama public speaking apa? Ada lo nggak? Kalau ceramah sehat itu. Kalau public speaking? Ini kalau belajar Silakan. Apa Randa silakan? Kalau ceramah tuh kayak lebih gini Bu. Kalau ngasih dulu, kalau public speaking lebih apa ya? Kayak ngasih informasi tentang suatu produk atau kualitas. Oke, terima kasih Rangga. Jadi, kalau ceramah itu adalah metode. Kalau public speaking adalah kemampuan. Bahasa Indonesia public speaking apa? Kemampuannya disebut public speaking, tapi metodenya disebut ceramah atau medianya menggunakan ceramah. Jadi nggak semua orang bisa jadi semua orang yang bisa public speaking pasti dia bisa ceramah dengan baik. Jadi ceramah itu dibagi menjadi dua, berdasarkan tujuan sama berdasarkan segi pendengar dan juga materinya. Nah, kalau berdasarkan tujuan, ini yang pertama ada ceramah informatif, yaitu bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, kalau misalnya ceramah informatif ini tuh biasanya kita temuin di informatif. Biasanya kalau misalnya kayak kalian seminar, itu dia memberikan sebuah informasi. Nah, tapi kalau ceramah itu tujuannya tuh enggak, kalau misalnya satu ceramah enggak hanya cuma satu doang, tapi bisa beberapa. Dan enggak bisa bisa tidak semua juga. Jadi misal tujuannya seminar itu bisa tujuannya menyampaikan informasi dan juga mengajak, meyakinkan dan juga membujuk. Berarti seminar itu harus berdasarkan tujuannya masuk ke ceramah informatif dan juga ceramah persuasif. Jadi ini contohnya itu bisa seminar bisa. Nah ini juga contoh persuasifnya bisa juga seminar. Terus kalau ceramah argumentatif menyampaikan pendapat atau pandangan disertai alasan logis, contohnya apa? Debat presiden? Iya, kan kalau ngomong mereka gantian kan? Dan ngomongnya bukan ke arah lawan debatnya, tapi ke arah penonton, iya kan? Iya, ke arah rakyat buat mengajak. Jadi ini bisa masuk contohnya debat. Sidang. Ini sejam mahal. Ya, persidangan ya. Terus selanjutnya ini ada ceramah deskriptif. Jadi ceramah deskriptif ini biasanya menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa. Contohnya itu adalah pembawa berita. Jadi pembawa berita yang ini ya, yang di tempat, bukan yang di studio. Kan kalau misalnya pembawa berita di studio ini mereka kan harus on the spot. Nggak bisa, mereka datang ke kejadian kebakaran, langsung jelasin kebakarannya kenapa, ininya berapa, korbannya berapa. Itu kan nggak ada skripnya gitu loh. Mereka biasanya ngomongnya langsung aja. Jadi contohnya adalah pembawa berita. Lalu yang selanjutnya ada ceramah yang kreatif, bertujuan untuk menghibur pendengar. Contohnya itu adalah stand up comedy. Stand up comedy kenapa bisa masuk ke ceramah? Karena dia tetap aja dia berdiri di depan banyak orang berkomunikasi dengan banyak orang. Terus yang selanjutnya ada ceramah naratif, biasanya menggunakan gaya berceritanya yang menarik. Bisa contohnya itu kayak kalian pernah dikasih lihat pendongeng, tapi dia menggunakan alat perahu gitu. Yang boneka. Iya, benar. Mau yang boneka bisa kayak gitu. Dalang ya berarti ya. Dalang bisa kayak gitu. Jadi dia menggunakan gaya bercerita yang menarik. Terus yang selanjutnya itu
juga materinya. Nah, kalau berdasarkan pendidikan penerimaan ini cuma dibagi dua, yaitu ada ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum ini bersifat menyeluruh, tidak ada batasan dalam hal pendengar atau materi ceramah. Nah, kalau ceramah umum ini, terus ceramah khusus ini memberikan petunjuk atau nasihat dengan ketentuan khusus berkaitan dengan kriteria pendengar dan jenis materinya. Jadi kalau ceramah umum ini nggak ada ketentuan pendengar, bisa siapa aja, bisa di mana aja, bisa kapan aja. Kalian tahu contohnya? Pidato presiden. Contohnya pidato presiden misal pidato presiden pas hari kemerdekaan. Iya benar. Karena juga bisa ya, sekarang masih didengar itu. Jadi dia nggak ada batasannya, nggak ada batasan pendengarnya, boleh dong siapa aja mau sampai yang belum punya KTP, belum nyoblos pun tetap bisa. Dengerin ini. Iya, pidato presiden ini. Bahkan kalau misalnya WNI yang lagi di luar negeri itu tetap bisa dengerin. Dan ada ketentuannya dan kapan aja. Tadi contohnya Tito, pidato Soekarno. Sampai sekarang masih didengerin. Jadi nggak ada batasan. Nah, kalau ceramah khusus itu ceramah yang berkaitan pada hari-hari besar aja atau pendengarnya itu biasa terbatas. Contohnya kayak ini ceramah pada hari besar, benar, ada Idul Fitri, Idul Adha. Terus juga kalau misalnya kayak khutbah Jumat itu kan biasanya didengar kalau jamaah Jumat yang di masjid itu doang. Ramai dengar gitu. Itu jadi bedanya ceramah umum dan juga. Kalau misalnya amanat itu kayak amanat kepala sekolah pasti pacaran maksudnya umum atau khusus? Karena ini cuma didengar sama seluruh warga sekolah. Selanjutnya ini ada karakteristik dari teks ceramah. Yang pertama itu berisi informasi atau pengetahuan tentang suatu hal tertentu, lalu isinya logis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang ketiga menggunakan bahasa yang santun dan juga mudah dipahami. Terus struktur dari teks ceramah ini yang pertama ada salam dan juga sapa. Ini biasanya salam dan sapa itu isinya apa? Dalam teks ceramah biasanya apa? Salam. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore, selamat sejahtera, selamat pembangunan. Terus salam dan juga sapa biasanya yang ini. Para hadirin sekalian, biasanya kalau misalnya dengerin ceramah amanat di kepala sekolah bisa sama itu masih masuknya salah. Habis itu apa? Yang terhormat, yang saya hormati itu masuknya ke sapa. Kalian tahu nggak bedanya yang terhormat sama yang hormati? Yang saya hormati yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya di sebuah ceramah ya, kalau yang terhormat itu sudah paling tinggi karena pakai apa? Pakai ter. Yang terhormat. Nah ini boleh ini cuma satu orang yang disebut buat yang terhormat. Yang paling tinggi di sekolah. Ada yang lebih tinggi dari dia gitu. Enggak, yang paling tinggi di instansi itu. Contohnya dia amanat di sekolah. Yang paling tinggi di sekolah itu siapa? Berarti cuma untuk masuk Nah, disebutnya yang terhormat kepala sekolah.
Saya mau. Tahu kalau misalnya mau nyebut guru-guru Saya hormati. Dan yang saya hormati. dan yang saya hormati. Wih. Tuh. Jadi kalau guru ini jadi misalnya udah yang terhormat bapak kepala sekolah nggak boleh lagi, yang terhormat bapak dan ibu guru itu sama. Jadi harus yang saya hormati. Sekarang lanjut ke pokoknya itu ada ucapan kasih. Ucapan kasih itu biasanya apa? Puji syukur. Ya, bersyukur saya panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Dan satu lagi itu kan udah tuh. Ada surat doanya. Salam. Salam kami persilakan. Aduh, pada baginda. Juga nggak kayak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir gitu. Itu juga masuk ke ucapan kasih. Kalau udah lanjut ke isinya, yaitu berkaitan dengan topik yang ingin dibawakan. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kemarin contoh amanat itu tentang hari kemerdekaan, misal ngomongin tentang hari kemerdekaan, langsung aja berkaitan dengan topik yang ingin dibawakan. Dan isinya itu contohnya kayak mengingat kita sebentar lagi akan mengadakan lomba 17-an. Terus kalau mendukung biasanya ya wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini ada kaidah pembahasan. Kaidah pembahasan dari teks ceramah yang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama dan orang pertama orang kedua dalam persamaan. Ya, biasanya kalau misalnya orang pertama ini saya, aku, ini orang pertama tunggal. Terus kalau kata dari orang kedua itu biasanya hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, terus menggunakan kata atau istilah teknis sesuai dengan topik ceramahnya. Terus yang ketiga menggunakan konjungsi penyebabkan, keakibatan dan juga persyaratan. Contohnya itu konjungsi penyebabkan itu ada sebab, karena itu. Terus konjungsi keakibatan itu ada sehingga, akibatnya. Terus konjungsi syarat itu ada jika, apabila, kalau, bak. Terus yang keempat menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini berkaitan dengan emosi atau tingkah laku. Contohnya ada sedih, menangis, tertawa, menyukai, memikirkan, apa ini? Senang bisa. Terus yang kelima menggunakan kata atau kalimat persuasif atau berisi ajakan dan dukungan. Biasanya kalau amanat teks ceramah itu di akhir iya, marilah. Itu biasanya berisi ajakan atau rujukan. Biasanya misal nih amanat tentang 17-an pasti tuh yang memberi amanat ini ngasih kayak oleh karena itu mari kita terus menjaga. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, sekarang saya minta kalian buat menulis teks ceramah ibu kalian berdasarkan tadi struktur yang sudah saya kasih. Oke. Nah, di sini juga untuk temanya saya bebasin. Kalian mau apa? Mau di apa namanya? Oh, misal kalian mau pura-pura jadi ini juga boleh, mau pura-pura jadi kepala sekolah, yang lagi ngasih amanat boleh. Pokoknya temanya saya bebasin dan kalian bebas jadi siapa aja. Tugasnya individu ya, boleh kerjain. Oke, Bu. Baik, Bu. Oh ya, untuk temanya juga saya bebasin. Tadi kan ada contoh-contoh dan saya kasih apa aja, ada khotbah, ada kultum, tadi Saya nggak ada. amanat, ada stand up. Nggak ada. Stand up. Mau makan saya kasih. Itu mas saya kasih. Itu stand up. Enggak, Bu. Pokoknya buat temanya saya bebasin mau apa dan contohnya boleh apa aja. Jadi kalau misalnya mau amanat boleh, mau pidato boleh, mau stand up boleh. Nih contoh pidato.
Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain, tugas yang tadi boleh buat PR kumpul minggu depan, maksimal minggu depan ya. Baik, Bu. Kalau udah ada yang tanyain, sekian dari saya. Boleh ditutup sama ketua kelas. Siap. Sebelum kita mengambil pelajaran pada hari ini ya, mungkin kita doa. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu.